Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook rahimakumullah, wabil khusus segenap praktisi Lazisnu, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya, tercerahkan pemikiran kita, dan dimudahkan urusan kita dalam menggerakkan potensi zakat, infak, dan sedekah di bawah bendera Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami'i muassisi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wa mutawwiriha wa bil khusus muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina khususun Syekhina Ahmad Fayumi Munji wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekhina Ahmad Nafi Abdullah wa Syekhina Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah maghfirah dan rahmah, dan dilapangkan jalannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Uslubul bahsi, metode pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad tawakhaitu, dan sungguh aku telah mencoba, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ayyakuna, supaya ada uslubu hadzal bahsi, metode, cara, teknik kajian ini, disertasi ini tentunya, jami'an itu mengumpulkan, bisa mengintegrasikan bainas suhulati, antara metode yang mempermudah, cara yang mempermudah, watiqatilan, dan cara yang menunjukkan kedalaman isi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berusaha dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan beliau untuk menghadirkan kitab ini mudah dibaca, difahami oleh publik, oleh umat Islam khususnya, tetapi tidak mengurangi substansi kedalaman dari kajian ini. Kitab ini ingin bisa menyapa orang awam seperti kita ini, tapi juga bisa menyapa para ilmuwan. Kadang ada kitab yang sangat tinggi bahasanya sehingga hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan elit, para ilmuwan, tetapi tidak bisa dicerna dengan baik oleh orang awam, orang umum. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berusaha supaya kitab ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat awam sekaligus menjadi bahan renungan bagi para ulama, bagi cendekiawan, para ilmuwan.
Dan memang terbukti kitab ini sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan dan sudah dicetak berulang kali, yang menunjukkan bahwa respon publik umat Islam secara umum sangat antusias terhadap kitab ini. Mutajanniban, menjauhi di dalam kitab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjauhi waratal ibarat, redaksi yang sulit, allati yaqtadihal bahsu, yang kadang ada di dalam pembahasan ini, al-ilmiyu, pembahasan yang sifatnya ilmiah, ahyanan, kadang-kadang kajian akademik itu untuk kelas tesis, disertasi khususnya, itu rigid, itu sangat ilmiah, sehingga hanya bisa difahami oleh orang-orang elit, oleh para cendekiawan, tidak bisa difahami oleh orang awam seperti kita ini. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi menyadari itu, sehingga di dalam kajiannya ini bisa menggabungkan antara metode yang mempermudah tapi tidak kehilangan substansi pemikiran yang mendalam. Di satu sisi Syekh Yusuf Al-Qaradawi menghindari ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi yang sulit, yang sukar difahami oleh orang awam, yang kadang-kadang itu menjadi ciri khas dari naskah akademik ya, dari risalah ilmiah, dari al-bahsul ilmi, seperti tesis atau disertasi. Biasanya penulis yang lihai untuk membahasakan karya akademiknya dengan bahasa yang populer itu penulis yang terbiasa menyapa publik, seperti kolumnis di media massa, karena dia biasa berbicara, menyampaikan gagasan kepada publik yang heterogen, yang plural, sehingga bahasanya bisa menjangkau semuanya, tidak hanya kaum elit. Tapi akademisi yang jarang menyapa publik, akademisi yang jarang berinteraksi dengan publik, menulis di koran misalnya, maka terkesan bahasanya itu kaku dan tidak populer. Artinya tidak populer itu tidak bisa dicerna, ditangkap dengan mudah oleh publik. Yusuf Al-Qaradawi itu termasuk ulama yang sering berdakwah keliling, menyapa umat dari berbagai lapisan, juga seorang yang sampai sekarang aktif mengisi tanya jawab di website, sehingga bahasanya itu bahasa yang populer sekaligus ilmiah, bahasa yang mudah ditangkap oleh publik tapi tidak mengurangi kedalaman kajian yang beliau sampaikan. Mutakhayyiran, beliau memilih finakli, di dalam mengutip gagasan-gagasan itu, anil kutubil qadimah, dari kitab-kitab yang terdahulu, dari at-turath al-islami, peninggalan ulama-ulama besar. Maka na'auduha bayanan, kitab-kitab klasik, kitab-kitab terdahulu yang memberikan penjelasan lebih, punya kemampuan untuk mengeksplorasi sebuah pemikiran, gagasan yang cemerlang. Ma'auduha bayanan. Kalau kita lihat di dalam beberapa kitab, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, maka salah satu kitab yang luar biasa, min anfasi kutubis Syafi'iyah, salah satu kitab yang paling indah, yang punya daya tarik yang besar dari mazhab Syafi'i ini, misalnya kitab karyanya Imam Harumain, Nihayatul Matlab fi dirayatil Mazhab, yang kemudian diringkas oleh Imam Ghazali
al-basit, al-wasit, al-wajiz. Bahkan ada yang mengatakan diringkas lagi menjadi al-khulasah. Dan kemudian diringkas dan disyarai oleh imam-imam besar ya. Imam Rafi'i misalnya, Asy-Syarhul Kabir, syarahnya Wajiz. Kemudian Asy-Syarhul Kabir ini diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Raudhatul Talibin. Itu kitab-kitab yang klasik yang punya gema, punya resonansi, punya aktualitas sampai sekarang ini, menunjukkan muallifnya yang luar biasa, keikhlasannya yang luar biasa, kemampuan menulisnya yang luar biasa. Wa angso'a ibaratan, dan dipilih kitab klasik itu yang redaksinya terang, lebih jelas, tidak ambigu. Mutasarrifan ahyanan qalilah, kadang diubah redaksinya tetapi substansinya tentu tidak. Fitnaqli, di dalam mengutip, ma'al muhafadzati 'alal makna, dengan tetap menjaga substansi maknanya, kandungan maknanya. Memang dalam dunia akademik itu sesuatu yang harus dihindari adalah plagiasi, mengutip karya orang tanpa menyebut sumbernya. Bahkan lebih bagus diistilahkan dengan parafrase ya, mengutip pendapat orang tetapi dengan bahasa dia sendiri, dengan menjaga substansi yang dia kutip tetapi bahasanya adalah kreasinya atau karyanya. Mungkin kalau untuk ulama-ulama masa lalu tidak ada istilah plagiasi ya, justru menjaga orisinalitas atau otentisitas itu an-naqlu lafzan wa ma'nan, mengutip secara teks dan sekaligus substansi. Tetapi Yusuf Al-Qaradawi ini di muqaddimah ini sudah memberi informasi kepada kita para pembaca bahwa beliau mutasarrifan ahyanan qalilah, kadang-kadang mengubah redaksinya tapi ma'al muhafadzah 'alal makna, dengan tetap menjaga maknanya. Karena kitab ini tentu termasuk al-kutub al-mu'asirah, kitab-kitab kontemporer ya. Innal usluba, sesungguhnya cara, metode, gaya bahasa, an-najiha, yang sukses, huwa alladzi, yaitu metode gaya bahasa, yajma'u, yang bisa menggabungkan thiqatal alimi, kedalaman cendekiawan, kedalaman ilmuwan, ila wuduhid da'iyah, kepada kejelasan orang yang mengajak. Artinya gaya bahasa atau model metode yang baik itu metode yang mampu menggabungkan kedalaman ilmu seorang cendekiawan dan pemahaman orang-orang awam yang mereka adalah mestinya konsumen pengetahuan. Mereka semestinya harus mendapat porsi keilmuan lebih banyak karena ilmu adalah untuk mereka. Ilmu tentu harus banyak diabdikan untuk mereka, yang bisa menggugah orang untuk memahami itu. Wa kadzalika, dan begitu aratu, saya mengharapkan, an akuna, supaya saya mampu seperti itu. Jadi karya yang kandungan maknanya dalam tetapi bisa dicerna dengan baik oleh publik secara luas.
Wala'ali, dan semoga saya balagtu maurid, bisa mencapai apa yang saya harapkan, au qarabtu, atau mendekati. Jadi karya ini berusaha untuk menghimpun gagasan-gagasan cemerlang para ulama-ulama terdahulu, memproduksi gagasan-gagasan baru dengan berpijak kepada dalil yang bisa dicerna oleh orang awam, yang bisa menjadi bahan refleksi tadabbur oleh para cendekiawan, para ilmuwan. Wa ba'du, setelah panjang lebar pendahuluan kitab ini, marotan ukhlos, sekali lagi, faqad kuntu, sungguh aku, a'dadtu, mempersiapkan aku, hadhihi dirasah, kajian ini. Yusuf Al-Qaradawi kemudian mengisahkan bagaimana dia mempersiapkan disertasi ini. Mungdu aktsar min sitti sanawat, sejak lebih dari 6 tahun. Jadi mempersiapkan menulis disertasi ini di Jamiatul Azhar, di Perguruan Tinggi Al-Azhar Kairo, Mesir, itu persiapannya lebih dari 6 tahun. Liuhasila biha, supaya beliau mendapatkan, saya mendapatkan dengan studi ini ala darajatin ilmiah, untuk mendapatkan gelar doktor di Al-Azhar. Tsumma halat duna dzalika hawail. Setelah dipersiapkan matang untuk menulis disertasi ini, kajian ini, kemudian banyak sekali halangan yang datang. Dan memang kendala dari peneliti atau penulis itu ya kesibukan manusia yang tidak pernah berhenti, sehingga sepanjang peneliti atau penulis itu tidak memaksa dirinya untuk menulis, maka susah untuk menghasilkan karya. Dalam konteks ini kita mengapresiasi ya orang-orang yang sibuk tetapi produktivitas karyanya luar biasa. Misalkan kalau di Indonesia ini kayak Ki Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, itu orang-orang sibuk, tokoh nasional, tetapi di tengah kesibukannya tetap mampu berkarya secara fenomenal. Bahkan menurut cerita salah satu teman saya, seorang wartawan, dalam rangka menjaga konsistensi menulisnya, Gus Dur itu biasa merekam apa yang beliau ingin sampaikan, kemudian ada yang mentranskrip tulisan itu. Bahkan banyak sekali wartawan yang datang kepada beliau, menjemput beliau di bandara misalnya, kemudian merekam apa yang beliau sampaikan, kemudian wartawan itu yang mentranskrip untuk dijadikan sebuah opini, sebuah kolom di mass media. Dan itu sama-sama membutuhkan, dan khususnya koran itu yang membutuhkan, karena nama besar Gus Dur tentu sesuatu yang ditunggu oleh publik. Jadi banyak kisah bahwa Kiai Sahal itu juga menulis di dalam mobil, Gus Dur menulis di dalam mobil. Itu menunjukkan bahwa beliau-beliau itu di tengah kesibukannya yang tidak pernah berhenti tetap berpikir meninggalkan karya untuk umat. Karena kalau jasad itu sudah diambil oleh Allah, maka peninggalan yang paling utama adalah pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang paling otentik, yang orisinil adalah yang ditulis, sehingga bisa dikaji oleh manusia sepanjang zaman. Kita bisa mengkaji karya-karyanya Syekh Nawawi Al-Bandani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Sahal, Gus Dur, Kiai Ali Maksum, Syekh Khalil Bangkalan Madura, karena karya itu ditulis, didokumentasikan dengan baik sehingga terus bisa dikembangkan oleh generasi penerus. Wa kanal khairu fi makhtarahullah. Kebaikan adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah. Kalau memang ada tantangan yang menghadang, ya,
pasca mempersiapkan bahan studi ini, tetapi memang Allah yang menentukan, dan kebaikan adalah sesuatu yang sudah dipilihkan oleh Allah kepada manusia. Fadhallat hadhihi dirasah baina yadayya, karena banyak halangan yang menghadang, maka studi ini masih tidak beranjak. Baina yadayya, di hadapanku. Uqallibu fiha, saya mengkaji terus, membolak-balikkan. Fa'azidu wa urattibu wa unaqqihu wa uhadzibu, saya menambah, saya mensistematisir, saya membersihkan mana yang tidak layak saya bersihkan, saya seleksi secara ketat. Hatta sya'allah, sehingga Allah menghendaki antung syara fi suratiha hadhihi, sampai studi ini bisa tersebar dalam format yang seperti ini, bisa dicetak dan disebarluaskan kepada dunia Islam di seluruh dunia, karena karya ini dikaji di hampir semua negara Islam sebagai salah satu karya fiqhuz zakah yang komprehensif dan punya autentisitas atau orisinalitas gagasan-gagasan yang segar. Fa'asa ang tanala, semoga karya ini memperoleh qabul al-bahisin al-munsifin, diterima oleh para peneliti, para pengkaji yang bersikap adil. Fa'asa ang tanala qabul al-bahisin al-munsifin wala tuhrima, dan karya ini tidak menghalangi mimulahadhatin naqidin al-mukhlisin, dari analisis kritik yang konstruktif dari para kritikus yang objektif menilai sebuah gagasan. Justru sebuah gagasan akan matang kalau dikritik, kalau dibongkar, tentu dengan argumentasi yang kuat, sehingga karya itu bisa disempurnakan, karya itu bisa direvisi, ditambah, dikurangi, dilengkapi, dan diformat secara lebih baik. Artinya Yusuf Al-Qaradawi ini welcome terhadap kritikan-kritikan, baik dari sisi metodologi atau dari sisi substansi ya, produk pemikiran, sehingga justru akan memperkaya sebuah karya, akan memperdalam sebuah karya. Wa mahmah yakun, dan kalau memang ada ya banyak kritik dari para kritikus, dari para pengkaji, faqad badatul juhda, tetapi sungguh di dalam menulis ini aku telah mencurahkan segala kemampuan. Walam addakhir wus'an indi, saya tidak menyimpan kemampuan sama sekali, litajliyati haqiqati hadhil faridah al-muhakkama, untuk menampilkan substansi kajian ini secara jelas, secara clear. Artinya semua kemampuan saya sudah saya curahkan dan tidak ada yang tersisa untuk menghadirkan karya yang terbaik, masterpiece lah dari karya-karya Yusuf Al-Qaradawi adalah fiqhuz zakah ini. Wa dzalika an-nizam al-islami anfadh az-zakah, kewajiban yang kokoh itu adalah tidak lain adalah an-nizam al-islami, ajaran Islam, mekanisme
Islam, yang ajaran Islam yang murni, yaitu zakah. Wa imatatul lisam an adalati ahkamiha, dan menyingkirkan beberapa penutup, hal-hal yang bisa menutup an adalati ahkamiha, dari keadilan hukum-hukumnya. Artinya Yusuf Al-Qaradawi ingin menjelaskan zakat ini secara clear, secara jelas, dan ingin membuang segala tutup, segala belenggu, segala segala hal yang membuat kajian zakat ini tidak terang benderang. Wa maknuni asrariha, dan yang menutup rahasia-rahasia zakat. Wa jalili ahdafia, dan penutup yang bisa menyamarkan kejelasan tujuan-tujuan zakat. Wa athariha, dan pengaruh-pengaruh zakat. Dengan tujuan apa Yusuf Al-Qaradawi mencurahkan segala kemampuan di dalam menulis karya ini? Dengan membuang hal-hal yang menjauhkan dari keadilan Islam, rahasia-rahasia zakat, tujuan dan pengaruh-pengaruh zakat. Asa yusahihal muslimuna islamahum, supaya umat Islam bisa membenarkan Islamnya, bisa mengkoreksi Islamnya sehingga bisa berislam dengan benar. Wa ya'udu ilaihi, dan kembali kepada Islam ba'da ghurbah, setelah terasing, wa tul ghiyab, dan pergi yang terlalu lama, absen yang terlalu lama. Artinya diharapkan kajian ini menyadarkan kepada umat Islam bahwa di dalam agamanya ada ajaran yang agung untuk membangun kesalehan sosial, untuk membangun sendi-sendi fondasi sosial selain fondasi spiritual, fondasi individual, yaitu sholat. Tapi zakat punya visi besar, menebarkan kasih sayang, menebarkan kerjasama, menebarkan spirit at-takaful al-istimai, saling menanggung, kesetiakawanan sosial, sehingga orang berbondong-bondong kembali kepada Islam, menampilkan Islam yang kafah, yang murni, yang total, baik pada aspek vertikal maupun horizontal. Wa yaj'alu hadhil faridah, dan umat Islam menjadikan kewajiban ini, zakat ini, juz'an asilan, satu bagian yang fundamental, yang mengakar min nizamihim, dari aturan kehidupan mereka, al-mali wal istimai, dalam konteks ekonomi dan sosial. Fayahuzu bidzalika ridwanallah, dengan kembali kepada sistem ekonomi Islam, maka diharapkan umat Islam ini memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yahullu biha katsiran min muskilati mustama'ihim, atau wa yukhillu biha katsiran min muskilati mustama'ihim. Dengan langkah ini diharapkan umat Islam bisa menyelesaikan banyak problem-problem sosial yang menjangkiti umat Islam. Tentunya adalah problem kemiskinan, problem keterbelakangan, problem pengangguran, problem kriminalitas, problem keadilan sosial dan lain-lain.
wa yuhassinu syababahum minal afkar al-munharifah, bisa menjaga generasi-generasi mudanya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kebenaran, wal mabadi al-had haddamah, dan dasar-dasar yang bisa membunuh, atau kajian filsafat yang merusak, yang sekuler, yang jauh dari pondasi-pondasi keislaman. Itu tentu harapan dari studi ini, mengembalikan zakat ke dalam pangkuan umat Islam, mendorong umat Islam untuk menjadikan zakat ini sebagai juz'an asilan min nizamihim al-mali wal istimai, menjadi bagian yang fundamental dalam sistem ekonomi umat Islam. Fa in asobat hadhihi dirasah, jika studi ini, kajian ini mencapai tujuan yang diharapkan, al-hadafa minha, fahada ma ahmadullah alaih, maka saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi ilahi qasadtu, itulah yang saya harapkan, itulah yang saya inginkan. Walahu sa'aitu wa jahadtu, dan itulah yang saya tempuh dan saya bersungguh-sungguh melakukannya. Walillahi wahdahu al-minna wal fadlu, hanya kepada Allah semata segala anugerah dan keutamaan. Wa huwa al-mas'ulu ay yanfa'a bihadzal juhdi, Allah lah yang kita minta untuk memberikan manfaat dari upaya yang sungguh-sungguh ini. Wa yubarik fih, dan memberkahi usaha ini. Wa in qasartu an bulughil marma, meskipun saya banyak keterbatasan, banyak kekurangan untuk mencapai tujuan ini. Fahazbi anni istahadtu wa taharraitu walam ali juhdan au addakhir wus'an, cukup bagiku karena saya sudah bersungguh-sungguh, saya sudah melakukan riset, seleksi yang ketat, dan saya tidak lalai di dalam proses beristihad ini, menulis studi ini. Saya tidak menyimpan sama sekali kemampuan, karena semuanya saya curahkan untuk menuntaskan studi pada topik yang luar biasa ini. Wa asa alla ahroma ajru man istahada, semoga Allah tidak menghalangi pahala orang yang bersungguh-sungguh. Wa mathubatan nawa, dan pahala orang yang berniat baik untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Walikulli mustahidin nasib, bagi semua orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan mendapat bagian dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, pasti aku tunjukkan jalan-jalannya. Atau sabda Nabi, idza istahadal hakim fa akhta'a falahu ajrani, idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika sudah sungguh-sungguh dan mendapat kebenaran, maka dia mendapat dua pahala, pahala istihad bersungguh-sungguh dan pahala isobatul haq, bisa mendapatkan kebenaran. Tapi wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, meskipun salah tetap mendapat pahala satu, yaitu pahala mencurahkan segala kemampuan untuk menggali kebenaran, menyampaikan kebenaran itu kepada manusia, sebagaimana itu firman Allah dan Rasulnya. Walikul yamri'in ma nawa, dan setiap orang akan ditimbang, dilihat, diukur sesuai dengan apa yang dia niati, apa yang dia kehendaki, apa yang dia tuju. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik atau yang menolong aku kecuali Allah. Alaihi, kepada Allah tawakkaltu, saya berserah diri. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah saya akan kembali. Ini muqaddimah ini
ditulis pada tahun 1969. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini memperoleh gelar doktor sudah sangat lama, saya belum lahir. Muqaddimah ini aja ditulis pada 1969 Masehi atau 1389 Hijriah. Tamhid. Nah, sekarang muqaddimahnya sudah selesai, panjang sekali, kita menghabiskan berbagai pertemuan ya untuk membaca kerangka teori, kerangka metodologi dari kitab ini. Kita belajar dari Muqaddimah Yusuf Al-Qaradawi banyak hal ya. Pertama, kita tidak boleh eksklusif di dalam referensi. Kita harus membuka cakrawala pemikiran kita dengan berbagai pemikiran dari berbagai mazhab. Kita mengkaji mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Zahiriyah, mazhab Syiah, dan lain-lain. Yang kedua, dari prolog ini kita bisa belajar pentingnya mengkaji Islam secara sistematis. Artinya membongkar sejarah, menelisik sejarah Islam mulai daripada masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, tabi'in, a'immatul mustahidin sampai era sekarang. Jangan kita batasi peradaban Islam ini pada satu masa, karena peradaban ini berjalan secara dinamis sehingga kita perlu mengkaji potret Islam ini secara utuh. Mungzu ahdin Nabi, sejak masa Nabi, ila asrinal an, sampai masa kita. Jadi konektivitas sejarah ini sangat penting sehingga kita bisa menghadirkan sejarah yang relevan dengan masa kita. Ketika sudah kita mempelajari sejarah Islam, sejarah pemikiran pada era Nabi, pada era sahabat, pada era tabi'in, a'immatul mustahidin, sampai kepada era sekarang ini, maka kita berharap bisa menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, bisa menghadirkan pemikiran-pemikiran dan aksi-aksi sosial yang menjadi problem solving, menjadi solusi bagi persoalan-persoalan umat manusia. Yang ketiga, kita belajar dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi lewat muqaddimahnya ini adalah ghirah yang besar untuk memproduksi pemikiran-pemikiran yang relevan dengan era sekarang, dengan berpijak kepada khazanah pemikiran masa lalu. Jadi kita belajar dari Yusuf Al-Qaradawi ini Islam yang visioner, Islam yang terus berjalan ke depan, Islam yang terus berdialektika dengan tantangan zaman, merespon, mengapresiasi inovasi-inovasi zaman, baik di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang peradaban. Kita akses, kita kaji, dan kemudian kita jawab dengan kekayaan referensi yang ada di dalam Islam. Jadi sekali lagi, inklusivitas pemikiran, kemudian otentisitas Islam sejak era Nabi sampai sekarang, kemudian mencoba menghadirkan Islam yang sesuai dengan wajah era globalisasi sekarang ini adalah salah satu teladan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sehingga dulu ya, di dalam salah satu ungkapan Yusuf Al-Qaradawi,
kita mengenal istilah walikulli asrin lughah walikulli maqam maqal. Jadi setiap masa itu punya gaya bahasa sendiri, dan setiap tempat itu ada gagasan sendiri. Sekarang adalah asru al-aulami, era globalisasi, era teknologi informasi. Sekarang adalah era disrupsi, era milenial yang perubahan terjadi dengan cepat, sehingga pemikiran keislaman juga dituntut untuk bergerak dengan cepat, dengan tetap berpijak kepada al-qudubul qadimah, dengan mengapresiasi kitab-kitab kontemporer, dengan melihat realitas masyarakat. Saya kira gabungan dari referensi yang klasik, referensi modern, kontemporer, dan kita aktif membaca perkembangan dan perubahan sosial, maka kita berusaha untuk menghadirkan Islam yang menjadi solusi, menjadi problem solving bagi kehidupan masyarakat. Kita sampai kepada materi ini. Sebelum ke bab awal ini ada pendahuluan lagi. Fi makna zakah was shadaqah. Ini pendahuluan setelah pendahuluan dalam menjelaskan pengertian zakat dan sedekah. Makna zakah lughatan wa syar'an. Pertama, menerangkan tentang pengertian zakat secara bahasa dan syara. Az-zakatu lughatan masdaru zakasyai. Idza nama wa zada kita tunggu azan dulu. Az-zakatu, zakat itu lughatan secara bahasa masdaru zaka. Masdarnya lafaz zaka. Zaka syai. Zaka di dalam kamus maknanya tumbuh, suci, baik, bertambah. Jadi tumbuh, suci, baik, dan bertambah. Zaka yazku zakaan. Idza nama ketika sesuatu itu tumbuh, wazada dan bertambah-tambah. Jadi zakat bisa bermakna bersih, bisa bermakna suci. Sesuatu itu menjadi bersih, menjadi suci ketika ada perkembangan, pertumbuhan, dan selalu bertambah-tambah. Wa zaka fulanun, dan suci atau tumbuh baik fulanun idza soluha, ketika dia menjadi orang yang baik. Faz zakatu, maka zakat itu hiya al barakah,
keberkahan. Bahasa ulama kita itu ziyadatul khair alal khair, bertambah-tambah kebaikan kepada orang lain, ya kepada dirinya sendiri dan tentu kepada orang lain. Wan nama, dan tumbuh berkembang, artinya tidak hanya stagnan tapi produktif. Wa taharatu, dan suci, wassalahu, dan patut, kebagusan. Sholah itu kepantasan. Ibarat orang itu di semua situasi itu enak dipandang, layak, patut. Qala fi lisanil Arab, di dalam kitab Lisanul Arab, wa aslu zakah fil lughah at-taharah. Asalnya zakat secara bahasa itu at-taharah, suci. Wan nama, tumbuh, wal barakah, dan berkah, wal madhu, dan penuh dengan pujian. Wa kulluhu qad istu'mila fil Qur'ani wal hadis. Semua makna di atas itu digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, ada toharoh, suci, ada an-nama, tumbuh, ada keberkahan, dan ada pujian. Wal azharu, menurut pendapat yang lebih jelas, kama qala al-Wahidi wa ghairuhu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Wahidi dan ulama yang lain, anna maslamadati zakah, sesungguhnya akar dari kata zakah itu az-ziyadatu wan nama, bertambah-tambah dan tumbuh berkembang. Yuqalu zakah zar'u yazku zakaan, zakat tumbuh atau azar'u tanaman, yazku tumbuh zakaan dengan pertumbuhan yang luar biasa. Wa kullu syai'in izdada faqad zakat, setiap sesuatu yang bertambah-tambah faqad zakat, berarti dia sudah tumbuh, karena bertambah-tambah dia tumbuh. Walam maka nazar'u, ketika tanaman itu layanmu tidak tumbuh illa idza khalasa minad daghali, tumbuhan itu bisa terus mengalami peningkatan, tidak akan bisa itu kecuali dia selamat, dia lepas dari berbagai macam penyakit atau cacat. Kanat lafdhatu zakah tadullu ala taharah, maka teks zakah, bahasa zakat itu, redaksi zakat itu menunjukkan kesucian, artinya dia lepas, suci dari segala penyakit, dari segala kelemahan dan kecacatan. Fa idza wusifal ashkhas, ketika seseorang itu disifati bizakah, dengan zakat bimakna sholah, dengan pengertian pantas tadi, fadzalika yarji'u ila ziyadatil khairi fihim, maka itu kembali kepada bertambahnya kebaikan kepada mereka. Yuqalu rajulun zakka, ay zaidul haddi min qaumin azkiya, atau rajulun zakiyun, boleh. Yuqalu rajulun zakiyun ay zaidul haddi, laki-laki yang suci, yang baik. Ay zaidul haddi min qaumin azkiya, itu adalah menunjukkan dia punya nilai tambah yang lebih dari komunitas yang sama-sama baik, yang sama-sama suci. Wa zakkal qadhi asyuhud, dan qadhi, juru hakim itu menyucikan para saksi. Idza bayyana ziyadataum fil khabar atau fil khairi, ketika qadhi itu mengetahui bahwa saksi-saksi ini memang kebaikannya bertambah, sehingga qadhi bisa mengatakan saksi ini zakka atau sudah zakiyun, sudah bersih dari berbagai penyakit, cacat. Wa zakatu fi syar'i, dalam syara, apa pengertian zakat? Tutlaku alal hissa al muqaddar minal mal. Zakat ini diucapkan bagi
bagian yang telah ditentukan minal mal dari harta allati faradhaha Allah yang difardukan diwajibkan oleh Allah lil mustahiqina bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kama tutlaq wa ala nafsi ikhraji hadil hissah, sebagai nama zakat juga diucapkan kepada mengeluarkan bagian ini. Jadi keluarkanlah zakat, maksudnya ikhraju hadhil hissah. Juga jadi zakat bisa bermakna harta yang harus dizakati, bisa bermakna secara luas adalah bagian yang ditentukan oleh Allah pada satu harta tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Wasumiyat hadhil khissa al-mukharraja minal mal, bagian yang dikeluarkan dari harta ini dikatakan zakat dan zakat. Kenapa? Li'annaha tazidu fil mal, karena zakat itu atau bagian ini bisa menambah produktivitas harta. Alladzi ukhrijat minhu, yang bagian ini diambil dari harta itu. Wa tuwaffiruhu fil makna, dan bisa melengkapi sebuah makna dari harta itu untuk keadilan sosial. Wa taqihil afat, dan bagian yang dikeluarkan zakatnya itu bisa menjaga harta itu dari berbagai macam bencana, berbagai macam musibah. Kama naqalahul Nawawi adil Wahidi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dari Imam Wahidi. Dari pendahuluan ini menjelaskan kepada kita bahwa zakat yang dikeluarkan, yang kita keluarkan itu akan membuat jiwa yang mengeluarkan menjadi suci, harta menjadi bertambah, dan harta ini menebarkan keberkahan dan kemanfaatan bagi orang lain karena akan diterima oleh orang-orang yang membutuhkan. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat ini mendapat doa dari para orang-orang yang menerima zakat, sehingga keberkahan ini menjadi keberkahan kolektif kepada semua umat manusia. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ila liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.